Pemirsa, merger Bank Syariah milik BUMN pada tahun ini dinilai dapat menguatkan posisi Indonesia di industri halal global, di mana penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menjadi katalis perkembangan industri syariah di tanah air. Keputusan merger Bank Syariah milik BUMN pada tahun ini dinilai dapat menguatkan posisi Indonesia di industri halal global. Bahkan penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut diyakini bisa menjadi katalis perkembangan industri syariah di tanah air. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengatakan bahwa selain mendorong penguatan industri produk halal, bank hasil merger juga dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur kawasan industri halal, di mana hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah guna memaksimalkan potensi industri halal dalam negeri. Seperti diketahui, hingga saat ini target investasi infrastruktur kawasan industri halal telah mencapai 6.445 triliun rupiah. Bahkan investasi ini tetap membutuhkan dukungan dari para pelaku industri perbankan, termasuk kehadiran Bank Syariah hasil merger yang diharapkan dapat mewujudkan realisasi tersebut. Adapun menurut pihak KNEKS, merger 3 bank syariah BUMN telah dilakukan sesuai rekomendasi dan berdampak positif dari sisi bisnis serta reputasi industri syariah yang lebih efisien dan kompetitif untuk memperkuat penetrasi industri keuangan syariah di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan coba membahas topik yang berbeda, prospek industri perbankan syariah. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Putri Amanda yang merupakan analis financial institution dari rating PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Bu Putri, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik. Apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih juga Ibu Putri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik Ibu Putri, prospek industri perbankan syariah ini. Di mana secara keseluruhan perbankan syariah masih tetap bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Pertumbuhannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan lainnya yang bersifat di luar syariah begitu. Tapi dari pandangan Pevindo, bagaimana gambaran umum industri perbankan syariah sampai sejauh ini, Ibu Putri? Jadi memang saat ini ada 14 bank umum syariah dan 20 unit usaha syariah yang beroperasi di Indonesia, di mana mengalami perubahan dari sebelumnya. Ada sekitar 13 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah di tahun 2016. Nah, dari sisi pertumbuhan memang lebih melandai sejak tahun 2018 karena pertumbuhannya sangat pesat di 2016 dan 2017. Namun, memang ada kenaikan rasio pembiayaan bermasalah yang sempat menyentuh 5%. Nah, namun sejak 2018 tersebut disertai juga dengan perbaikan manajemen risiko sehingga terjadi perbaikan juga di rasio pembiayaan bermasalah tersebut. Jadi terakhir itu di 3,3% di 2018 dari sebelumnya 3,9% di 2017 dan 4,2% di 2016. Nah, untuk secara finansial juga masih stabil, tercermin dari permodalan dan likuiditas yang kuat, walaupun ada dampak pandemi COVID-19, sedangkan untuk performa profitabilitas memang ada sedikit penurunan. Baik, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan tidak Bu terhadap perbankan syariah, atau dari sisi kinerjanya mereka masih terus bertumbuh jika dibandingkan dengan bank umum? Pevindo, kami menilai untuk pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang moderat terhadap profil risiko industri perbankan syariah. Pertama, karena hampir semua sektor terdampak COVID-19, jadi memang terjadi penurunan permintaan pembiayaan yang cukup signifikan sehingga berdampak pada profil profitabilitas perbankan. Kedua, adanya pelemahan ekonomi menyebabkan penurunan kemampuan pembayaran dari debitur yang pada akhirnya juga memberikan tekanan pada kualitas aset dan indikator likuiditas. Namun karena posisi permodalan dan likuiditas memadai, kami melihat dampak COVID ini masih akan tetap terkendali. Nah, salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya itu adalah dukungan yang kuat dari induk perusahaan yang juga ikut turut memitigasi risiko-risiko tersebut.
Baik, dari sisi kinerja seperti apa ini Ibu Putri? Dari sisi aset, kemudian juga dari sisi DPK, dari sisi aspek pertumbuhan fundamental lainnya? Nah, memang kalau dari Bank Syariah ini kami melihat salah satu faktor yang cukup signifikan adalah pendanaan. Karena memang pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah cukup baik karena hasil yang ditawarkan bank-bank syariah cukup bersaing. Namun secara cost of fund itu lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank konvensional sehingga imbal hasil atau suku bunga yang itu juga lebih tinggi dan mempengaruhi daya saing untuk mendapatkan debitur yang baik. Nah, dengan adanya merger Bank Syariah BUMN ini diharapkan juga akan meningkatkan daya saing perbankan syariah. Gitu. Jadi untuk meningkatkan dana-dana retail yang lebih murah dan terdiversifikasi. Seperti itu. Baik, ada yang menarik Ibu Putri dari satu kondisi Bu, untuk industri perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil ini, misalnya dibandingkan dengan perbankan syariah di Malaysia begitu, padahal Indonesia memiliki basis populasi masyarakat Muslim yang sangat besar. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Ibu Putri? Ya, memang kami lihat market share perbankan syariah di Malaysia itu besar ya di kisaran 50% dibandingkan dengan di Indonesia itu masih kisaran 6%. Nah, memang perkembangan perbankan syariah di Malaysia itu dimulai lebih lama dibandingkan di Indonesia. Nah, selain itu pengembangan perbankan syariah juga didorong oleh pemerintah dan faktor insentif juga cukup menjadi faktor yang menentukan. Nah, kami melihat adanya persaingan antara perbankan konvensional dan syariah, di mana posisi perbankan syariah memang masih cukup jauh ya tertinggal, baik dari angka finansial dan juga secara operasional dan manajemen risiko. Nah, dengan dimulai digarapnya perekonomian syariah, diharapkan industri perbankan syariah ini juga memberi peluang baru untuk berkembang. Baik, tentunya dengan adanya merger bank syariah ini juga salah satu upaya untuk lebih memperluas akses perbankan syariah ke depannya. Iya, betul. Baik, sebenarnya tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh perbankan syariah sampai sejauh ini dan ke depannya, Ibu Putri? Jadi kami memang melihat untuk industri perbankan syariah ini masih ada beberapa tantangan ya, terutama mengelola profil keuangan. Jadi yang pertama dalam 5 tahun terakhir kami melihat tingkat kualitas aset di industri perbankan syariah ini memang lebih lemah dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan secara keseluruhan. Nah, ini kami lihat dari rasio pembiayaan bermasalah. Nah, kemudian perlambatan ekonomi serta dampak dari pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi kenaikan pembiayaan bermasalah di industri perbankan syariah. Nah, jadi memang kami lihat perlu terus adanya perbaikan dari sisi operasional seperti analisa kredit, manajemen risiko yang dapat membantu untuk pertumbuhan dan perbaikan dari profil keuangan ini. Dari sisi permodalan seperti apa Ibu Putri? Apakah perbankan syariah ini masih memiliki dari kekuatan modal yang cukup kuat? Nah, memang kalau dari permodalan kami lihat rasio kecukupan modal yang diukur dari capital adequacy ratio di industri perbankan syariah cukup moderat di kisaran 19 sampai dengan 20%, dan juga sampai dengan akhir Agustus 2020 ini itu di 20,4%. Memang sedikit lebih rendah dibandingkan keseluruhan itu rasio CAR di 22,5%. Nah, memang kami melihat struktur permodalan ini sangat penting dan kritikal untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dan juga untuk menyediakan bantalan atas potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Baik, kembali lagi ke merger bank syariah. Ini akan menjawab tantangan dari sisi modal tidak, Bu? Nah, kalau dari permodalan ini memang dengan adanya merger modal itu
juga bisa akan mendukung pertumbuhan dari industri perbankan syariah tersebut ya, karena kan dengan permodalan yang memadai itu juga akan mendukung pertumbuhan seperti itu. Oke, dengan kesimpulan ke depan dari sisi fundamentalnya akan jauh lebih kuat begitu? Iya. Mhm. Nah, dari sisi aset, kemudian juga dari sisi permodalan, bagaimana dengan profitabilitas, Ibu Putri? Kalau sektor pembiayaan perbankan syariah ini memang masih berusaha untuk memperbaiki efisiensi biaya ya. Jadi untuk strategi pertumbuhan ini menuntut investasi yang besar dari pengembangan jaringan untuk menjaring nasabah ya, dan juga dari beban personal atau karyawan. Nah, tingginya biaya provisi ini juga disebabkan oleh pelemahan kualitas aset yang dapat menghambat profitabilitas gitu. Jadi secara umum upaya perbankan syariah dalam memperbaiki efisiensi biaya dapat kami lihat dari rasio BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional yang menurun ke angka 84,5% di 2019 dari sebelumnya 96,2% di tahun 2016. Nah, di tahun 2020 ini memang ada sedikit kenaikan rasio BOPO pada rasio 86,2% karena adanya kenaikan biaya provinsi untuk memitigasi kredit bermasalah dan juga restrukturisasi. Baik, Ibu Putri, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Putri Amanda yang merupakan analis Financial Institution Rating PT Pevindo dan kita masih membahas prospek industri perbankan syariah. Ibu Putri, kita lanjutkan kembali. Ya. Ya, masih berkaitan dengan merger Bank Syariah BUMN. Tadi pun juga sempat kita singgung bagaimana peluang ke depannya. Dari sisi dukungan pemegang saham, Bu, bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini? Kalau dari pemegang saham, kami melihat dukungan pemegang saham terhadap bank hasil penggabungan usaha ini akan tetap kuat, walaupun nantinya BRI Syariah yang akan menjadi surviving entity, di mana dimiliki oleh Bank Mandiri berdasarkan hasil merger ini. Kami juga melihat dukungan dari induk perusahaan yang lain, dalam hal ini adalah Bank BNI dan Bank BRI juga masih akan terus berlanjut melalui perkembangan jaringan dalam grup induk perusahaan tersebut. Nah, hal ini juga akan membuka peluang yang lebih luas kepada bank hasil penggabungan untuk meningkatkan penetrasi di pasar yang dimiliki oleh ketiga bank besar tersebut. Oke, kebetulan dari beberapa perbankan syariah BUMN yang tergabung dalam hal ini, BRI Syariah atau dengan kode Samprit satu-satunya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Ibu Putri. Secara keseluruhan seperti apa dampaknya terhadap kinerja ke depannya? Karena hal ini juga masih menjadi fokus dari investor dan juga trader pasar modal sampai sejauh ini. Jadi memang kalau untuk dampaknya merger ini terhadap industri perbankan, kami melihat dengan terbentuknya bank syariah terbesar di Indonesia, ini akan menempati salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia dan akan memberikan kapasitas yang lebih kuat dalam bersaing dengan bank-bank lain. Nah, merger ini juga akan mendukung langkah konsolidasi di perbankan yang saat ini sedang berjalan. Nah, walaupun memang dari sisi lain kami juga melihat merger tersebut akan menimbulkan posisi bank yang sangat dominan di pasar perbankan syariah. Dan ini juga menambah risiko persaingan terhadap bank-bank syariah lain. Oke, dalam hal ini bank syariah di luar dari bank BUMN begitu, Ibu Putri? Iya, betul. Akan mencukup mendominasi, memonopoli atau seperti apa, Bu, gambaran ke depannya? Dan bagaimana juga peluang dari perbankan syariah
di luar dari merger Bank BUMN Syariah ini? Ya, karena dengan mergernya ketiga bank tersebut, kami lihat dari proyeksinya ini total asetnya cukup besar di kisaran 200 triliun dan juga urutannya tadi di 7 bank terbesar ya. Tapi kan memang dengan posisi yang besar itu, jadi untuk bank-bank syariah yang lain juga akan harus lebih agresif juga ya untuk menggarap nasabah di bank syariah seperti itu. Ya, dari sisi persaingan nanti dari Bank BUMN Syariah akan lebih mendominasi. Sementara dari perbankan syariah yang tidak tergabung dalam merger ini tampaknya harus lebih bekerja keras, kemudian memikirkan beberapa strategi tertentu untuk tetap bertahan, kemudian merebut pasar yang ada yang masih cukup besar di Indonesia. Begitu Ibu Putri? Iya, jadi ya memang harus ada risiko tingkat persaingan itu akan lebih tinggi ya untuk bank-bank lain. Baik, terakhir Ibu Putri secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat dampak dari merger industri perbankan syariah ini, terutama untuk dari menghidupkan kembali atau mungkin dari visi misi dari pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu perkembangan industri syariah terbesar di dunia? Kami melihat dukungan pemerintah ini untuk mengembangkan industri perbankan syariah dengan mengembangkan ekosistem syariah, di mana masyarakat Indonesia ini sudah berbasis Muslim dan produk-produknya juga sudah lebih beragam ya, seperti dari pasar modal syariah, kosmetik dan lain-lainnya. Nah ini juga yang merupakan potensi yang sangat besar yang dapat digarap oleh perbankan syariah. Dan pemerintah sendiri juga mendorong perusahaan BUMN untuk mengeluarkan dan membeli instrumen syariah, di mana ini salah satunya sukuk yang merupakan variasi investasi di portofolio perusahaan. Dan juga kami melihat regulator juga meniadakan faktor penghambat dalam industri perbankan syariah seperti pengenaan pajak berganda untuk transaksi murabahah dan juga untuk penggunaan jaringan induk dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Dan kami melihat penggunaan jaringan milik induk ini akan sangat penting untuk perbankan syariah karena kehadiran jaringan perbankan syariah ini masih terbatas ya jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Baik, Ibu Putri terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu. Sehat selalu. Baik, karena Ibu Putri Amanda yang merupakan analis Financial Institution Rating PT Pevindo, dan tadi kita membahas prospek industri perbankan syariah. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini pemirsa, di mana di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya David Sanoval dan seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.